Bapak Ibu, kali ini kita akan mengangkat terkait dengan masih membicarakan pengelolaan kinerja. Apakah Anda kesulitan mengumpulkan 32 poin kinerja? Mengapa di sini ada 32 Bapak Ibu? Ini adalah mungkin angka keramat ya bagi program PMM. Karena ini batas minimal 32 poin yang harus dikumpulkan ya. Artinya dari berbagai program, dari berbagai kegiatan yang sudah disusun berdasarkan RHK yang sudah Bapak Ibu susun, tentu ini. Nah, jadi apakah Bapak Ibu merasa kesulitan ketika mengumpulkan 32 poin kinerja? Nah, di sini Bapak Ibu, Kemendikbudristek memberikan solusi yang terbaik tentunya. Berikut solusi dari Kemendikbudristek ya terkait dengan pengumpulan minimal 32 poin kinerja. Untuk itu silakan Bapak Ibu, nanti paparannya disimak sampai tuntas. Mudah-mudahan tidak gagal paham ya Bapak Ibu. Admin lansir dari wartaguru.id ya Bapak Ibu, bahwa penilaian kinerja guru dan kepala sekolah di PMM ini telah menimbulkan beragam tanggapan dari para pemangku kepentingan, baik positif maupun negatif. Bagi guru ASN, penting untuk memenuhi 32 poin kinerja ya Bapak Ibu. Untuk memenuhi 32 poin kinerja agar dapat dinilai dengan baik. Sebab kalau tidak baik, sedang misalnya apalagi kurang gitu. Ini akan berdampak terhadap berbagai jenis tunjangan. Salah satunya tunjangan sertifikasi, juga ada tunjangan perbaikan penghasilan ya, atau tambahan penghasilan pegawai ya, atau TPP ya, tambahan penghasilan pegawai. Oke. Namun beberapa guru tadi mengalami kesulitan dalam mencapai target 32 poin kinerja yang telah ditetapkan awalnya, terutama karena ketidakpahaman saat mengisi perencanaan kinerja. Untuk itu Bapak Ibu penting ya untuk memahami kinerja ini. Tidak hanya itu, ada juga kasus di mana beberapa guru keliru ya dalam memilih tugas tambahan dalam mengelola kinerja di platform tersebut. Itu ya Bapak Ibu. Nah, kalau admin simak dari informasi di atas ini tentu banyak komentar-komentar dari teman-teman merasa keberatan kehadiran PMM ini, gitu ya. Jadi merasa keberatan terhadap kehadiran PMM ini di aplikasi. Mengapa? Sederhana jawabannya. Ya, mereka juga menjawab dan jawaban sederhana. Jangan sampai adanya program PMM, tugas-tugas kita dalam proses pembelajaran terabaikan. Jangan sampai begitu ya. Itu yang paling penting adalah tadi yang kedua. Proses belajar mengajar, proses pembelajaran wajib jalan. Harus tetap jalan ya. Jangan terganggu oleh PMM. Bapak Ibu. Oke. Fitur ini bertujuan untuk mendukung apa ini fitur ini. Nah, fitur edit betul Bapak Ibu. Di sini sudah muncul ya, di sini ada fitur edit rencana hasil kerja. Beberapa teman guru di sekolah ada yang sudah menyampaikan 70% ke atas. Ya. Nah, sebab di situ nanti akan muncul centang biru, dan artinya kalau centang biru tinggal menunggu ya hasil atau observasi atau supervisi dari kepala sekolah. Gitu ya Bapak Ibu. Oke. Yang berikutnya adalah apa ini? Proses edit RHK. Nah, proses edit RHK dapat dilakukan dengan langkah berikut. Ini Bapak Ibu. Jadi dengan munculnya ya fitur baru ini tentu akan memudahkan guru termasuk kepala sekolah ketika menilai ya. Ini proses edit RHK ketika Bapak Ibu menyusun rencana hasil kerja, ternyata ada hal-hal yang kurang sesuai atau tidak mencapai target dan lain-lain, maka di sini ada edit RHK, artinya masih bisa diperbarui. Itu ya. Langkah-langkahnya apa? Yang pertama, klik kumpulkan di pengembangan kompetensi. Setelah itu muncul baru klik lagi ubah rencana hasil kerja. Nah, ini berarti ada fitur di akun Bapak Ibu ya begitu.
itu apa namanya, sudah muncul fitur atau dialog atau jendela ya namanya, ubah rencana hasil kerja. Itu Bapak Ibu. Lalu lakukan perubahan pada RHK sesuai kebutuhan ya. Dengan catatan perubahan tersebut harus memenuhi persyaratan minimal. Di sini perubahan harus memenuhi persyaratan minimal sebanyak 32 poin. Nanti kemudian klik simpan. Dan ini sudah ada di masing-masing Bapak Ibu ketika Bapak Ibu misalnya akan merubah atau mengedit RHK ya. Begitu Bapak Ibu. Oke. Yang berikutnya adalah langkah-langkah untuk mengedit rencana hasil kerja pada tugas tambahan ya. Nah, ini. Jadi mulailah dengan mengklik tombol kumpulkan, lalu lanjutkan mengetik opsi ubah rencana hasil kerja. Setelah itu, Bapak Ibu nanti melakukan penyesuaian pada RHK. Sesuaikan dengan kebutuhan gitu. Mana dulu nih yang didahulukan ya. Di halaman ubah rencana hasil kerja, Anda akan menerima pemberitahuan bahwa rencana hasil kerja telah diperbaharui oleh Anda. Bahasanya begitu. Ya, telah diperbaharui oleh Anda. Ya, selanjutnya nanti klik lanjut untuk menyimpan perubahan RHK tersebut. Oke, Bapak Ibu, itu saja ya. Jadi intinya Bapak Ibu terkait dengan jadi intinya Bapak Ibu tadi terkait dengan apa itu namanya solusi yang diberikan itu tentu di sini solusi yang ditawarkan adalah Bapak Ibu harap nanti mengisi dengan hati-hati ya. Kemudian disesuaikan dengan RHK yang matching gitu ya dengan kebutuhan itu Bapak Ibu. Jadi solusi ini adalah salah satu agar Bapak Ibu nanti ketika menentukan RHK kemudian mengumpulkan poin, maka gitu Bapak Ibu tidak ada kesalahan ya. Itu ya maksudnya ya Bapak Ibu. Jadi ini ada berapa langkah nih macam-macamnya. Yang pertama tadi ada langkah untuk proses edit ya. Kemudian juga ada untuk mengedit rencana hasil dengan tugas ada pada tugas tambahan ini. Oke Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu nanti memahami lebih jelas bisa nanti ditonton lagi, dibaca lagi supaya benar-benar nanti menghasilkan sesuatu yang diharapkan. Itu Bapak Ibu. Ya. Jadi cara mudahnya begitu. Ikuti langkah-langkah dengan baik, jangan ada yang kelewat, maka akan mudah untuk mengumpulkan 32 poin kinerja. Oke Bapak Ibu, terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.